Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Kadir Karding sedang menjadi perbincangan hangat warganet. Ia menjadi sorotan karena pernyataannya yang meminta para pencari kerja untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Pernyataan itu ia sampaikan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran di tanah air. Menurutnya, bekerja di luar negeri juga menjadi jembatan untuk meraih karir yang baik. Di mana janji 19 juta lapangan kerja itu, apakah kirim rakyat ke luar negeri solusi atau pelarian, dan apakah negara hadir untuk melayani atau melepas tangan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Imam Ghazali dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Setelah sebelumnya kita Bung Imam membahas tentang job seeker juga ya, lapangan job fair, dan kali ini itu juga berkaitan dengan pencari kerja. Dan sangat disayangkan pernyataan Menteri malah meminta, yang waktu itu kita bahas berdesak-desakan hingga pingsan dan segala macam, malah meminta mereka semua itu pergi saja ke luar negeri gitu ya Bung Imam. Bahkan janji pemerintah yang sekarang 19 juta lapangan kerja, katanya, ya bagaimanalah. Menurut Anda bagaimana Bung Imam terkait hal ini? Ya, eh, baik, Mas Anggi. Kalau kita lihat ya data statistik ya, Mas Anggi ya, jumlah pengangguran di Indonesia ini sampai dengan Februari kemarin 2025 ya, itu mencapai kurang lebih sekitar 7,28 juta orang. Dan ini meningkat ya, kalau meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu, Februari 2024. Ya, di mana tahun Februari 2024 kalau nggak salah sekitar 7,2 juta. Artinya terjadi kenaikan sekitar 83.000 orang, Mas Anggi. Nah, inilah yang kemudian efeknya kalau kita persentase, peningkatan ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini sekitar 4,76%. Nah, faktor pendorongnya banyak, namun secara garis besar peningkatan pengangguran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk misalkan pelambatan ekonomi dan juga dampak dari PHK di berbagai sektor, Mas. Nah, apa yang dinyatakan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau eh, data-data yang ada menunjukkan fakta pada kita bahwa memang betul pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Terus sebabnya ya terlepas dari janji-janji waktu kampanye katanya ada 19 atau 20 juta lapangan kerja begitu ya. Akhirnya cara yang paling mudah dan tidak perlu mikir adalah ya silakan rakyat Indonesia ini kerja dimanapun dan kerja apapun yang penting kerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan kesadaran pada kita bahwa sebenarnya keadaan ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, karena biasanya pengangguran ada hubungan relasinya dengan ekonomi. Ya, ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Artinya kita harus mulai sadar nih, ya, terhadap katakanlah kalau keadaan sekarang dianggap baik-baik saja atau beberapa pejabat atau siapa mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, kita harus menyadari jangan-jangan ini adalah sebuah pencitraan, ya, sebagaimana masa pemerintahan sebelumnya kan begitu. Politiknya kan politik pencitraan. Pada akhirnya kemudian kita semua nanti yang akan menanggung akibatnya. Ya kita semua rakyat Indonesia. Begitu, Mas Anggi. Ya, terkait yang tadi Anda telah paparkan, mengapa negara tidak mengambil tanggung jawab penuh atas pengangguran terdidik, yang tadi juga Anda sampaikan adanya peningkatan, padahal jutaan lulusan sarjana dan diploma tak kunjung terserap pasar kerja. Kalau tadi Anda sampaikan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi pejabat kita tidak terima kalau dibilang negara apa Indonesia gelap, yang ada muka kita yang gelap, itu bagaimana? Jadi memang
kalau kita lihat sesuai dengan amanat, memang harusnya negara ini bertanggung jawab terhadap semua permasalahan rakyatnya, Mas Anggi ya. Termasuk pengangguran, ya. Mungkin bisa jadi para pejabat itu atau para pemegang amanah itu mungkin bingung ya, memulai dari mana. Karena masalahnya kan sangat kompleks dan saling terkait. Contoh misalkan, masalah pengangguran itu ada kaitannya tidak hanya dengan sisi ekonomi, tetapi juga dengan kualitas lulusan. Nanti kualitas lulusan ada kaitannya dengan kurikulum. Ya, kurikulum nanti ada kaitannya dengan anggaran pendidikan. Balik lagi, anggaran pendidikan kaitannya dengan fokus atau tanggung jawab daripada penyelenggara negara ini terhadap pendidikan seperti apa. Nanti ada kaitannya dengan ekonomi dan seterusnya. Jadi, masalahnya menjadi kompleks dan terkait. Nah, kalau masalahnya itu kompleks dan terkait, itu artinya berarti permasalahannya itu bersifat sistemik. Ya, semua orang yang apa namanya berakal itu memahami bahwa kalau semua ada sebuah permasalahan, permasalahan itu kompleks, saling kait-mengkait, berarti permasalahan bersifat sistemik. Nah, kalau permasalahannya itu sistemik, berarti kan pendekatan atau solusinya juga harus sistemik, Mas Andi. Ya, ketika kita melakukan pendekatan yang sistemik, itu tentu saja butuh kerja keras dan juga kesabaran. Dan eh, kerja keras dan kesabaran ini tidak akan dimiliki oleh mereka yang memegang kekuasaan ataupun yang mengatur ketika mereka yang memegang pemerintahan itu bersifat malas atau berpikirnya jangka pendek. Jadi bukan lagi pelayanan, bukan lagi mengemban amanah, tetapi take profit. Kemarin habis berapa, sekarang harus kembali modal berapa. Nah, ini kan jadi permasalahan. Ini mungkin yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa memang harusnya negara harus mengambil tanggung jawab. Kalaupun saat ini dirasakan negara tidak mengambil tanggung jawab, berarti ada hal yang salah. Nah, itu Mas Anggi. Ya. Jika tadi kita berdiskusi adanya statement ya bisa jadi pejabat kita malas, lantas apakah mendorong rakyat kita menjadi pekerja migran bukan bentuk pengakuan bahwa negara gagal menciptakan sistem ekonomi yang berdaulat dan berdaya serap, Bu? Iya, ini kalau bicara tentang mendorong rakyat untuk bekerja di luar negeri, ya, dan kaitannya dengan ekonomi yang berdaulat, ini menarik sekali ya. Begini Mas Anggi, data jumlah tenaga kerja asing, ya kita bicara tenaga asing ya, di Indonesia di tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 184.000 tenaga kerja asing yang di Indonesia, ya. Dan dari tahun ke tahun meningkat. Seperti tahun kemarin itu meningkat sekitar 8,9%. Ya, di mana di tahun 2023 itu jumlah TKA kita hanya sekitar 168.000. Dari 2024 naik menjadi 184.000 dan kita yakin 2025 ini juga akan naik lagi. Dan kalau berdasarkan studi memang negara asal terbanyak tenaga kerja asing adalah dari China. Dan ironisnya Mas Anggi, bahwa pekerjaan itu tidak hanya pekerjaan yang bersifat skill, tetapi juga pekerjaan unskill yang dipakai oleh yang digunakan oleh tenaga kerja asing itu. Meskipun ada peraturan atau himbauan dari tenaga kerja bahwa harus tenaga kerja asing haruslah mereka yang bekerja skill. Tetapi itu dikalahkan dengan perjanjian bilateral dan sebagainya terkait dengan investasi. Nah, ini kan ironis. Artinya betul. Jadi bagaimana mungkin kita mendorong rakyat kita untuk bekerja di luar negeri, sementara di dalam negeri peluang-peluang kerja itu diisi oleh asing. Sehingga setuju tadi kata Sangri, kalau katakanlah saya mengatakan migran oriented itu ya, artinya orang yang berpikir cara mudah, udah kerja dimanapun, kerja apapun di luar negeri, nggak apa-apa. Itu memang bisa jadi menunjukkan bahwa bukti adanya kegagalan menciptakan ekonomi yang berdaulat. Dan tadi juga kita telah menyinggung bahwa ini permasalahannya secara sistemik. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menjamin perlindungan bagi pekerja migran jika mereka justru menjadi korban sindikat ilegal dan kekerasan di luar negeri sementara
akses bantuan sangat minim, Bu. Iya, ini kaitannya juga dengan risiko yang dialami oleh eh, pekerja migran ya atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu risikonya tidak hanya persoalan hukum atau kekerasan, Mas Anggi. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya juga berdampak luas. Misalkan adalah efek keluarga atau sosial. Misalkan para ibu-ibu ya atau siapapun yang bekerja kebanyakan bekerja di luar negeri itu ketika anak-anak mereka ditinggalkan di rumah itu kan juga akan bermasalah. Ya, itu baru masalah sosial atau keluarga. Yang paling penting ya terkait dengan permasalahan tenaga kerja Indonesia, rakyat kita disuruh jadi migran sementara tenaga kerja asing bisa bebas masuk ke negeri kita. Ini yang paling mengancam sebenarnya adalah tentang identitas. Ya, terutama identitas negara. Kita ketahui bahwa mayoritas penduduk negeri Indonesia itu kan Muslim. Sehingga kita bisa hitung, maka para pekerja migran itu kan mayoritas pasti Muslim. Nah, ketika mereka bekerja di luar negeri, itu identitas Muslimnya terancam. Apalagi ketika mereka bekerja di negeri-negeri yang non-Islam, kan ya, non-Muslim. Ya, akidahnya di mana penjagaan terhadap akidah mereka luar biasa, ya kan. Sehingga kalau identitas kemusliman mereka itu menjadi terancam, akidahnya menjadi terancam, tentu saja karena Muslim ini menjadi mayoritas di negeri ini akan berpotensi untuk kemudian terkait dengan keruntuhan identitas suatu negara. Ya, apalagi diperparah dengan identitas yang dibawa oleh tenaga kerja asing. Jadi klop, jadi identitas kita yang asli ketika eh, saudara-saudara kita itu pergi ke luar negeri itu mereka tidak terjaga identitas sebagai seorang Muslim, ya. Nah, kemudian tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri kita membawa nilai budaya asing. Nah, inilah kemudian yang kita khawatirkan terjadilah penjajahan budaya sekaligus penjajahan ekonomi, kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan. Dan bagaimana solusinya? Begini Mas Anggi, jadi kalau kita lihat memang pengangguran ini ya efek daripada apa namanya ide dari bagaimana nanti bekerja migran di luar negeri sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mungkin mereka bekerja di luar negeri sementara di dalam negeri itu kemudian dikuasai oleh asing. Tuh. Jadi kemudian kita juga harus mempertanyakan tentang keadaan ekonomi. Artinya begini, Umi. Pengangguran itu terjadi karena berarti menandakan bahwa lapangan pekerjaan memang tidak terbuka seluruhnya. Karena begini, kalau pengangguran itu menurun, itu berarti apa namanya menandakan bahwa lapangan pekerjaan terbuka kan begitu ya. Nah, pekerjaan terbuka itu indikasi bahwa kebutuhan jasa dan barang meningkat. Artinya perputaran ekonominya lancar, tidak ada yang tersendat. Artinya apa? Berarti akhirnya ekonominya berkembang. Bagaimana perputaran ekonomi itu kok bisa lancar? Itu mengindikasikan bahwa distribusi ekonominya benar. Ya, artinya kita bisa balik kalau sekarang banyak pengangguran, berarti lapangan pekerja banyak tertutup. Kalau lapangan pekerja tertutup berarti menandakan bahwa perputaran ekonomi kita lagi bermasalah. Kalau perputaran ekonomi kita bermasalah, berarti ini indikasi bahwa distribusi ekonomi kita ini tidak benar. Buktinya apa? Pengangguran banyak, tetapi konglomerasi banyak. Nah, ini artinya berarti ada yang bermasalah dengan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, harusnya distribusi ekonomi yang benar lah yang harus kita pakai. Dan salah satu solusi dan saat ini yang kita pakai kan semua orang mengakui bahwa kita pakai sistem ekonomi kapitalis, sekalipun tidak gamblang disampaikan bahwa negeri ini pakai kapitalis. Tapi memang nyatanya tanda-tanda sistem ekonomi kapitalis itu diterapkan di negeri ini. Sehingga harusnya itu menjadi bahan review kita semua, sehingga ada saatnya sekarang itu kita kemudian mulai melirik alternatif. Apa itu sistem ekonomi Islam? Maksudnya? Ya, yang dengan sistem ekonomi Islam itu nanti distribusi ekonomi akan menjadi lebih adil dan merata. Dan itu nanti yang akan pada ujungnya menyelesaikan permasalahan ekonomi, masalah ekonomi selesai, maka pengangguran juga akan teratasi. Begitu, Mas Anggi.
Jasa kalau Bung Imam untuk paparnya ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa memang persoalannya sangat sistemik. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.